Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk meneladani beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCC yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang jual beli, baik jual beli secara tunai maupun jual beli secara tidak tunai. Tema ini diangkat karena kita lihat bahwa aktivitas jual beli saat ini sangat luar biasa. Karena sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, zaman serba digital dan zaman serba pencet. Mungkin dahulu ketika kita jual beli, akan melakukan transaksi jual beli, kita membutuhkan tempat. Kita mungkin harus berangkat ke pasar atau pergi ke toko agar kita bisa melakukan transaksi jual beli, baik itu kita menjual maupun membeli. Tapi saat ini orang melakukan transaksi jual beli itu bisa di mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Bahkan saat ini orang yang melakukan transaksi jual beli tidak punya uang pun dia bisa jual beli, dia bisa melakukan pembelian secara tidak tunai. Nah, kemudian bagaimana syariat Islam mengatur hal ini? Pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari definisi jual beli. Jadi jual beli itu definisinya adalah mubadalatul mal bil mal ligordit tamalluk. Jadi jual beli itu adalah menukar harta dengan harta, ya, ada timbal balik dengan tujuan untuk kepemilikan. Ini kita ambil dari kitab Al-Mughni. Nah, kemudian di sini ada hukum jual beli. Hukum jual beli ini adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian terkait dengan hukum jual beli, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini jelas ya bahwa jual beli itu dihalalkan. Jual beli itu jelas halalnya. Dan riba itu jelas haramnya. Nah, akan tetapi terkadang jual beli yang kita lakukan ini mengandung unsur riba. Ya, seharusnya ketika Allah halalkan jual beli, kemudian Allah haramkan riba, maka kita melakukan jual beli yang halal dan tidak melakukan riba. Jadi jual beli yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa jual beli itu hukumnya halal. Nah, kemudian jual beli di sini ada rukun-rukunnya. Ya, ada 3 rukun jual beli. Yang pertama adalah al-aqid.
Al-aqid itu adalah pihak yang berakad. Kemudian yang kedua adalah akad, yaitu akadnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ma'qud alaihi, atau barang atau objek yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah al-aqid. Al-aqid ini adalah pihak, ya, para pihak, yaitu mereka adalah penjual dan pembeli. Nah, untuk al-aqid, untuk pihak yang berakad ini tidak disyaratkan apakah dia muslim maupun non-muslim. Ya, jadi boleh kita melakukan transaksi jual beli dengan non-muslim. Apakah kita membeli barangnya non-muslim ataukah kita menjual barang kita kepada non-muslim? Itu dua-duanya diperbolehkan. Dengan syarat sepanjang akadnya tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan al-aqid di sini diantaranya adalah balik. Ya. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli ini harus sudah balik. Nah, di sini alamatul bulughi thalas. Jadi tanda bahwa seseorang itu sudah balik itu ada 3. Yang pertama, ya, tamamu khamsa asrata sanatan fid dzakari wal untha, yaitu bahwa umurnya sudah mencapai 15 tahun penuh. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ini adalah tanda seseorang itu sudah balik, sudah mencapai usia 15 tahun penuh. Yang kedua, wal ihtilamu fil dzakari wal untha li tis'i sinin, ya. Yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah, ya. Bagi laki-laki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, wal haidu fil untha litis'i sinin. Kemudian yang ketiga adalah haid bagi perempuan ketika dia berumur 9 tahun. Jadi 3 tanda ini adalah merupakan tanda seseorang balik. Yang pertama adalah usianya sudah mencapai 15 tahun. Kemudian yang kedua adalah mimpi basah, dan yang ketiga adalah haid. Ini bagi perempuan, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana jika seseorang itu dia belum mencapai balik atau usianya di bawah balik, misalkan anak-anak yang berusia 5 tahun atau 4 tahun, apakah dia boleh melakukan transaksi? Nah, para ulama bersepakat bahwa anak-anak di bawah usia balik itu boleh melakukan transaksi manakala jumlahnya terbatas dan dimaklumi secara umum. Misalkan anak kecil dia minta uang ke orang tuanya 2.000 rupiah untuk beli ciki misalkan. Nah, itu diperbolehkan. Tapi untuk transaksi dalam jumlah besar yang belum memungkinkan maka tidak diperbolehkan. Nah, itu seperti itu kira-kira. Kemudian al-aqid itu juga harus berakal. Harus berakal artinya bahwa dia ini tidak safih, ya. Tidak dungu atau gila, ya kan? Ya, jadi dia itu harus betul-betul berakal, waras. Kira-kira seperti itu. Kemudian al-aqid ini juga dia tidak boleh terpaksa. Ya, kalau terpaksa maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, al-aqid ini boleh terpaksa. Ya, manakala dia dipaksa oleh pemerintah. Contohnya misalkan begini. Pemerintah membeli dengan paksa tanah rakyatnya karena ada kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak. Nah, maka itu dibolehkan. Ya, jadi
walaupun rakyat tersebut yang memiliki tanah di lokasi yang akan dibangun bangunan itu terpaksa, tapi itu diperbolehkan dengan syarat pemerintah harus memberikan ganti rugi yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, boleh seseorang itu dipaksa ya oleh seorang hakim. Misalkan ada terdakwa, kemudian dia dipaksa dijual tanahnya atau asetnya untuk menutup utang ya, untuk menutup utang terdakwa tadi, maka itu diperbolehkan. Itu dua hal yang dikecualikan dalam al-aqid dengan terpaksa ini gitu ya. Kalau dua hal tadi itu diperbolehkan. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rukunnya adalah akad ya. Kalau akad ada ijab qabul, ada serah terima ya, itu ada akadnya. Nah, kemudian untuk akad ini bisa diucapkan secara lisan maupun cukup dengan perbuatan gitu ya. Jadi tidak semua akad jual beli itu harus disampaikan secara lisan ya, cukup dengan perbuatan. Kemudian adalah yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ini terkait dengan masalah barangnya, yaitu barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian barang yang diperjualbelikan ya, ini adalah barang-barang yang memang diperbolehkan secara syariat. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke dalam syarat jual beli. Baik. Syarat jual beli yang pertama ini adalah saling ridho. Jadi kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, ini harus saling ridho, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali tijarah, perniagaan yang kalian saling ridho. Nah, kemudian ridho ini adalah bagi kedua belah pihak. Yang pertama, ridho bagi pembeli. Pembeli tidak boleh merampas barang. Ya, jadi pembeli itu dilarang merampas barang milik penjual. Seperti biasanya di kita itu sering terjadi ya, misalkan ada ibu-ibu mau beli kue. Kue tersebut misalkan satu biji harganya 5.000. Kemudian ibu-ibu tersebut hanya membawa uang 4.000. Kemudian dia bertanya kepada pembeli, "Pak, ini kue harganya berapa ini satu biji?" "Ini satu biji 5.000 ibu, bisa nggak 4.000? "Oh, nggak bisa ibu, gitu. Ini harganya memang segini 5.000. Gitu kan. Nah, kemudian ibu itu, "Udah 4.000 aja." Kemudian dia serahkan uangnya yang 4.000, kemudian dia ambil barangnya. Nah, ini artinya pembeli tersebut telah merampas barang milik penjual. Nah, maka hal ini diharamkan ya, karena pasti si penjual tidak ridho. Atau yang kedua, penjual ini memaksa pembeli untuk membeli barangnya. Jadi pembeli ditekan untuk membeli barangnya. Nah, maka ini si pembeli juga pasti tidak akan ridho, karena dia itu merasa terpaksa membeli barang tersebut. Nah, ini juga tidak boleh diharamkan. Ya, jadi kalau jual beli itu kedua belah pihak bebas ya. Jadi pembeli ya mau beli silakan, mau tidak silakan. Penjual juga seperti itu. Ya. Penjual menjual barang dagangannya, ya kan, menyampaikan barang dagangannya kepada pembeli, pembelinya mau beli silakan, enggak silakan. Ya, kedua belah pihak itu saling merdeka dan saling ridho. Nah, kemudian syarat yang kedua ini terkait dengan objek ya, atau barang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan ini adalah barang yang suci, barang yang halal. Tidak boleh memperjualbelikan
barang yang najis dan barang yang haram. Itu tidak boleh. Nah, di sini dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika itu di Mekah saat penaklukan kota Mekah, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ini mengharamkan jual beli khamr, kemudian bangkai, kemudian babi dan patung. Ya, ini haram ya. Jadi barang-barang ini haram untuk diperjualbelikan. Ya, ini jelas sekali. Kemudian yang ketiga, ya, barang yang diperjualbelikan ini harus sudah dimiliki. Karena sekarang banyak sekali orang yang tidak memiliki barang tapi dia bisa menjual barang. Ya, ini dari hadis ya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku. Lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu aku membelinya dari pasar, kemudian aku menjual barang tersebut kepadanya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu." Ya, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kaidah yang besar dalam jual beli, bahwa penjual ini harus memiliki barang. Apabila penjual tidak memiliki barang, maka yang sering terjadi itu adalah tukar menukar uang berlebih dan terjadilah yang namanya riba murni. Contohnya bagaimana? Contoh ini sering dan banyak sekali terjadi ya pada hari ini. Ya, misalkan ya, Pak Ahmad membeli beras 1 ton kepada Pak Budi dengan harga 1 miliar. Ya. Nah, kemudian Pak Anton pesan beras kepada Pak Budi 1 ton dengan harga 1,3 miliar. Ya kan? Nah, kemudian Pak Budi itu belum menyerahkan beras yang jumlahnya 1 ton itu kepada Pak Ahmad. Jadi masih disimpan di gudangnya beras tersebut. Gitu ya. Nah, tetapi Pak Ahmad ini telah menjual beras tersebut yang belum diserah terimakan itu kepada Pak Anton. Ya kan? Pak Ahmad transfer ke Pak Budi 1 miliar, kemudian Pak Anton transfer ke Pak Ahmad 1,3 miliar. Berarti apa? Berarti Pak Anton telah mendapatkan keuntungan 300 juta. Sementara Pak Budi berkewajiban mengirim beras yang 1 ton tadi itu ke Pak Anton. Permasalahannya adalah manakala ketika misalkan Pak Budi mengirim beras ke Pak Anton, kemudian terjadi kecelakaan, mobilnya terguling, kemudian berasnya tumpah, itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah Pak Ahmad ataukah Pak Budi? Seringkali yang terjadi, yang bertanggung jawab adalah Pak Budi. Karena Pak Budi yang memiliki beras tersebut. Padahal beras itu seharusnya diserah terimakan kepada Pak Ahmad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwa posisi Pak Ahmad ini tidak menanggung risiko. Kemudian risiko ditanggung oleh Pak Budi. Sementara yang mendapatkan keuntungan Pak
Pak Ahmad. Nah, ini merupakan riba dan ini adalah riba murni dan ini banyak terjadi di mana-mana. Maka ketika kita berjualan, ya, saya nasihatkan kepada ikhwah semua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jualan kita harus pastikan bahwa barang itu sudah menjadi milik kita, baru kita jual. Kalau tidak maka itu haram. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat bahwa barang yang kita perjualbelikan ini barangnya harus jelas. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli goror, ya, sesuatu yang tidak jelas, gitu ya. Jadi barang yang kita perjualbelikan itu harus jelas. Kalau misalkan barang tersebut ada cacatnya, maka kita kasih tahu, ya, kita tunjukkan kepada calon pembeli kita bahwa barang ini ada cacatnya. Kenapa? Karena barang yang ada cacatnya itu otomatis menurunkan nilai harga dari barang tersebut. Misalkan barang yang tadinya kalau katakanlah dia tidak cacat harganya 100.000, maka boleh jadi kalau cacat dia harganya turun menjadi 90.000. Kalau kita tidak menjelaskan cacat barang yang kita jual, maka kita telah menzalimi saudara kita. Kita telah merampas harta saudara kita. Maka barang kita ini harus jelas. Lantas bagaimana kalau kita lihat sekarang jual beli online yang marak terjadi? Semua orang pasang barangnya di marketplace, di online shop. Itu bagaimana? Nah, maka mereka harus betul-betul jujur. Mereka harus betul-betul menjelaskan barang itu sedetail mungkin. Apakah ini ada cacatnya ataukah tidak? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Karena kelemahan pembeli ketika belanja online itu tidak melihat secara detail barangnya, tidak melihat langsung, dan ini bisa menimbulkan goror kalau tidak dijelaskan secara rinci dan tuntas. Nah, kemudian yang kelima, ini barang ini harganya harus jelas. Ya, harga harus diketahui dengan jelas. Dan jangan melakukan transaksi sebelum harganya jelas. Harganya disepakati oleh penjual dan pembeli. Biasanya kadang begini. Kita misalkan, ya, sudah terbiasa utang material ke bangunan karena kita seorang developer untuk membangun perumahan. Ya, kita main ambil-ambil saja. Ambil bata, kemudian ambil pasir, kemudian ambil batu, kemudian ambil kayu apa segala macam gitu, ya. Tanpa kita hitung dulu ini harganya berapa, tanpa kita kalkulasi dulu ya harga barang-barang ini harganya berapa, kita butuh berapa, jumlahnya berapa, dan total harganya berapa. Ini harus jelas dulu. Jangan main ambil, kemudian dicatat oleh si pemilik barang atau si penjual. Ya, ini tidak boleh, ya. Jadi harus disepakati, walaupun utang, ya, harus transaksinya harus jelas dulu, ini harganya berapa, utang saya berapa hari ini harus jelas, gitu, ya. Itu ini harus jelas. Baik, kemudian yang keenam, bahwa barang yang dijual itu bisa diserah terimakan. Jadi barang yang dijual ini bisa diserah terimakan, ya. Jadi atau bahasa kita ready stock, ya, barangnya ada dan bisa diserah terimakan. Karena memang jual beli itu akadnya ya serah terima, ijab qabul, ya, itu serah terima. Ya, penjual memberikan barangnya, ya kan, kemudian menerima uang dari pembeli, pembeli memberikan uangnya dan menerima barang dari penjual, ya. Kecuali dikecualikan untuk jual beli salam dan istisna. Karena kalau salam kan misalkan kebiasaan penduduk Madinah itu dia beli kurma, gitu, ya, untuk 3 tahun yang akan datang, ya. Barangnya tidak langsung diterima, nanti nunggu kurmanya berbuah dan siap
panen pada 3 tahun yang akan datang. Itu jual beli salam. Ya, jadi uangnya sudah dibayar cash terlebih dahulu, tapi barangnya belum diterima. Atau istisna, ya. Istisna itu menggabungkan antara jasa dan barang, gitu ya. Misalkan seseorang memesan apa namanya nasi kotak, ya, dengan menu sekian sekian sekian. Nah, itu maka apa namanya dibayar dulu, di DP dulu, itu boleh, gitu ya. Kemudian nanti ketika diserah terimakannya ketika sudah apa namanya barangnya sudah siap. Nah itu kalau itu apa namanya istisna, ya, itu salam dan istisna. Tapi kalau kita jual beli selain 2 akad salam dan istisna tadi, maka kita harus serah terima barang. Nah itu seperti itu. Kemudian barang yang kita perjualbelikan ini adalah barang yang bermanfaat, barang yang memberikan manfaat, ya. Kalau barang yang memberikan mudarat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang membahayakan tidak boleh diperjualbelikan, ya, karena jelas, ya, la darara wala dirar, ya, tidak boleh kita berbuat mudarat kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Jadi barangnya itu harus betul-betul bermanfaat. Nah, maka di sini sahabat RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melaksanakan transaksi jual beli, maka barangnya harus betul-betul barang yang bermanfaat. Baik. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis jual beli, ya. Di sini ada jenis-jenis jual beli. Jual beli itu ada yang tunai maupun yang tidak tunai, ya, atau yang langsung maupun yang dia itu kredit, gitu ya. Untuk yang kredit, ya, itu ada misalkan murabahah, ya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, baik. Ini kalau untuk jual beli yang tunai, sebenarnya tidak ada isu yang harus kita bahas. Yang kita bahas ini adalah jual beli yang tidak tunai atau jual beli yang sifatnya kredit. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli kredit ini ada contohnya, ya. Ada contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu, ya, di akhir hayatnya beliau itu pernah berutang bahan-bahan makanan berupa gandum, kemudian kurma kepada orang Yahudi, ya, pedagang dari orang Yahudi. Nah, beliau berutang makanan, bahan pokok. Nah, kemudian beliau ketika itu menggadaikan baju besinya atau baju perangnya kepada orang Yahudi tersebut, yang nilai baju besinya ini seimbang dengan harga kebutuhan pokok yang dibeli, harga gandum dan kurma yang dibeli, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian, ya, di sini ada hikmahnya yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam itu ketika itu belinya kepada orang Yahudi. Apakah ketika itu tidak ada pedagang dari kaum muslimin? Tentu banyak, gitu ya. Tetapi hikmahnya adalah bahwa beliau tidak menggunakan tidak memanfaatkan kenabiannya untuk mendapatkan harta dunia. Itu Masya Allah, ya. Jadi beliau tidak memanfaatkan kenabiannya untuk mendapatkan harta dunia. Dan ini ikhwah, ini juga harus menjadi prinsip bagi kita. Kita juga jangan sampai menggunakan kesolehan kita untuk mendapatkan harta dunia. Itu tidak boleh, ya. Kita misalkan menjadi orang yang soleh, ya kan, kemudian kita memiliki teman banyak, ya, kemudian kita meminta-minta, ya, kepada teman-teman kita yang lain. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh memanfaatkan kesolehan kita untuk mendapatkan harta dunia. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, apabila beliau beli kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, pasti kaum muslimin, ya, mempersilahkan, ya Rasul, ambil saja, tidak perlu beli.
akan menghadiahkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Rasul. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasul, maka Rasul membeli kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan pasti ya tidak mungkin akan memberikan hadiah kepada Rasul. Kan seperti itu. Dan kalau orang Yahudi ketika memberikan utang kepada Rasul, pasti orang Yahudi berani untuk menagih utang tersebut kepada Rasul. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita petik hikmahnya, bahwa beliau itu utang untuk kebutuhan pokok. Ya, utang bahan makanan itu adalah utang untuk kebutuhan pokok. Nah, utang untuk kebutuhan pokok itu merupakan utang yang sangat daruriyat, ya, yang sangat urgent. Boleh kita berutang untuk kebutuhan pokok. Tapi sekarang yang terjadi adalah banyak orang melakukan transaksi utang piutang itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang luks, ya. Utang, misalkan utang mobil, utang rumah, utang hal-hal yang sebenarnya itu barang-barang yang luks gitu, ya. Nah, terkait dengan rumah, bagaimana? Rumah itu sebenarnya kewajiban seorang suami kepada istrinya itu adalah memberikan tempat tinggal, ya, bukan membelikan rumah. Kewajibannya adalah memberikan tempat tinggal yang layak, seperti itu, ya. Maka di sini bahwa utang itu ternyata hanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya daruriyat atau kebutuhan-kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau ketika berutang ini menggadaikan baju besi, ya. Artinya ketika kita berutang kepada saudara kita, ya, kalau bisa kita menggadaikan aset kita sehingga kita akan terbatas utangnya, gitu. Kita tidak utang di atas kemampuan kita, gitu, ya. Ya, kalau katakanlah aset kita mungkin 1 juta, ya berarti kita utangnya mungkin di bawah itu 800.000, gitu, ya. Tidak mungkin kita aset kita 1 juta kita utangnya 2 juta, gitu kan. Jadi kita tidak berutang itu di atas kemampuan kita, seperti itu. Karena kalau kita berutang di atas kemampuan kita, maka kita akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya, wafillah rahimakumullah, ya. Kita sudah tahu kita tidak kuat, ya, membayar utang yang besar. Misalkan kita utang 10 juta, kemampuan kita hanya 1 juta, maka kita telah menghilangkan harta kaum muslimin sebesar 9 juta. Tapi lantas bagaimana Ustaz kalau ini daruriyat, ya, misalkan ya keluarga kita sakit, ya kan, butuh biaya untuk operasi. Maka kita bisa minta kepada lembaga-lembaga zakat. Ya, karena kita punya hak di sana. Nah, itu seperti itu. Jadi utang itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kredit itu merupakan akad utang piutang sesungguhnya, ya. Kredit itu atau jual beli secara tidak tunai itu adalah akad utang piutang. Nah, ketika utang piutang, ya, maka kita harus melihat kedua kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau berlindung, ya. Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dula'id daini wa ghalabatir rijal, ya. Jadi Rasul itu berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari al-hammi, ya, dari kesusahan. Yang kedua dari dari al-huzni, ya, dari kesedihan. Kemudian dari kelemahan, al-ajzi itu dari kelemahan. Jadi yang dimaksud dengan kelemahan ini adalah kita memiliki kelemahan, kemudian kita ingin dikuatkan. Nah, maka kita berlindung dari kelemahan itu, ya. Kemudian al-kasal, ya, wal kasal kita juga berlindung dari sifat malas, ya. Kita harus berlindung, kita mampu tapi kita tidak mau melakukan, itu namanya kita malas, ya. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kasali wal bukhli, ya, dari sifat pelit, wal jubni dari sifat pengecut, wa dula'id daini dari lilitan utang, ya. Kita berlindung dari lilitan utang, wa qahril rijal, ya, dan dari penindasan, ya, orang-orang yang menindas, ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memohon berlindung dari sesuatu, artinya beliau itu memohon berlindung dari sesuatu yang buruk. Dan sesuatu yang buruk diantaranya adalah utang itu sendiri, ya. Beliau sangat berlindung dari yang namanya utang. Maka oleh karena itu kita jangan merasa nyaman dengan utang. Walaupun sekarang fasilitas utang itu banyak, ya. Kita jangan
tergiur ya, dan kita jangan tergoda gitu ya. Nah, kemudian ya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhafu ya, la tukhawwifu ba'da amniha ya. Janganlah kalian menakut-nakuti atau janganlah kalian menteror diri kalian sendiri setelah kalian merasa aman. Apa yang dimaksud dengan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa yang dimaksud dengan menteror diri sendiri ya, menakut-nakuti diri sendiri ya. Yang sebelumnya kita tidak punya utang, kemudian kita berutang ya. Ketika kita berutang itu kita sudah mulai menteror diri kita sendiri, menakut-nakuti diri kita sendiri. Sebelumnya kita merasa aman, kita merasa tentram, kita merasa nyaman ya. Ketika kita punya utang, maka kita kehilangan kenyamanan, kehilangan ketentraman, kehilangan keamanan. Sahabat RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun fasilitas ya, pinjaman online katakanlah atau jual beli kredit itu sangat banyak gitu ya. Dan doktrin-doktrin yang dihembuskan oleh orang-orang kapitalis bahwa kalau kita tidak berutang kapan kita punya barang ya, maka kita jangan ikuti bisikan-bisikan itu. Kenapa Nabi saja berlindung, kenapa kita tidak berlindung gitu ya. Dan seharusnya kita sebagai kaum muslimin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah untuk diberikan rumah tanpa utang, Allah akan beri ya. Kita minta diberikan kendaraan, Allah akan beri. Kita minta dimudahkan dalam berangkat haji, Allah akan mudahkan. Ya, jadi kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang ya. Dan Allah cemburu manakala kita menggantungkan diri kita kepada utang. Oleh karenanya, akhirnya sahabat RCC yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghindarkan diri kita dari mudah berutang atau jual beli secara kredit, karena nanti itu akan menyiksa diri kita ya. Dan kita akan diliputi utang ya. Bahkan umur kita gitu ya, itu hanya sibuk untuk menyelesaikan utang-utang kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan jual beli yang kita laksanakan adalah jual beli secara cash sesuai dengan tuntunan syariat dan terhindar dari riba, gharar dan maisir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.